Bahkan memberikan kami kesempatan di hari ini untuk mengadakan seminar di tempat ini. Tuhan, itulah sebabnya kami mohon dan kami serahkan seluruh rangkaian acara dari awal pertengahan kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak, biarlah sepanjang acara ini Roh Kudus berdoakan, berikan kami kekuatan untuk menangkap apa yang menjadi hal yang terpenting dalam hidup kami untuk mendidik anak-anak kami. Terima kasih. Ya, kita ada di tempat ini di Sekolah Makasih dengan satu kesempatan yang luar biasa. Belajar dengan narasumber kita, saya panggilkan dengan hormat Bapak Dr. Insinyur Jarod Wijanarko MPD untuk tampil ke depan. Sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa buat narasumber kita. Dipersilakan. Iya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sekarang jam 9.20 ya, terakhir jam 11. Fokus ya Pak ya, IQ tinggi sih Pak, tapi nilainya jelek. Pak, anak saya aditif gadget. Pak, gimana kalau saya single parent dan anak saya diasuh sama suster atau opa atau oma? Saya bercerai dan saya single parent, atau suami meninggal dan single parent, akan berbeda cara mendidiknya. Gimana kalau anak saya anak tunggal supaya tidak kolokan, tidak manja, bisa mandiri? Karena banyak anak tunggal ujung-ujungnya hidupnya nggak sukses, terlalu overprotective. Apalagi anak tunggal itu anak ajaib, carinya susah, dapat anaknya susah, berdoa, puasa, mentumpang tangan, memuji tidak terjadi, punya anak udah cintanya luar biasa sampai akhirnya bukan cinta lagi, tapi memanjakan. Anaknya udah tunggal. Itu berarti sedang bingung dia dengan identifikasi diri. Kalau SMA mereka sudah nggak nanya lagi. Kuliah mereka berani memberitahu saya homo. Dan mereka bisa menentang, tunjukkan mana ayatnya. Dulu itu ya, waduh. Jadi Sodom Gomora itu kan sodomi dalam arti Tuhan. Kok bisa? Karena zaman sekarang ada assessment macam-macam, anak diketahui keunikan dirinya, sehingga kita tahu pasti nggak ada kira-kira. Ya, kalau kira-kira ya tanya orang manusia, jawabannya kan kira-kira. Kalau manusianya pas, yang pintar, ilmunya sampai bisa. Berikutnya lagi, nomor 2, next. Ini anakmu semuanya, saya mau pilih di antara mereka jadi pemimpin untuk diurapi. Bapaknya aja berpikirnya nggak layak diurapi. Maka Daud berkata, ayah ibuku meninggalkan aku. Mazmur 27:10. Dan ketika dia pergi ke medan perang, dia bilang sama Yoab, dia pergi sama Saul. Karena sebelumnya kakaknya berkata, kamu ngapain kesini? Mohon ajaib. Daud tidak berkata begini, Tuhan, kenapa aku paling kecil di rumah? Kakakku tinggi besar. Mereka layak di tentara, tapi aku kecil, aku nggak layak. Daud tidak menyesali butuh punya yang berbeda dengan kakaknya. Itu kan Nabi. Karena itu orang yang mengucap syukur dengan dirinya. Nah, anak sekarang ini perlu dididik mengucap syukur dirinya, mengucap syukur dengan gendernya. Yang laki-laki bersyukur sebagai laki-laki, dan perempuan bersyukur dengan perempuan. Maka ibu tidak boleh berkata kepada yang laki-laki, kamu ngalah ya sama perempuan. Laki-laki harus ngalah, nggak ada ayatnya. Jangan bikin ayat sendiri. Kalau laki-laki disuruh ngalah terus sama perempuan, kelamin laki-laki di dalam tubuhnya ada hormon estrogen. Ibu pun punya hormon testosteron dan bapak pun punya hormon estrogen. Kalau salah identifikasi, salah konsep, salah gambar diri, maka hormon estrogen diproduksi dalam tubuh laki-laki. Nanti umur 12 tahun, titiknya masih kecil, cek hormon aja. Kalau hormonnya kurang, laki-laki kurang hormon testosteron, siap-siap aja dia LGBT. Tapi nanti bisa diperdalam, masuk aja ke YouTube, ketik mendidik anak gambar diri Jarod, ada 4 sesi. Sekarang cuma 1 poin.
Anda perdalam lagi ya. Anak itu unik dari segi psikologis, sanguin, pragmatik, melankolik. Berikutnya lagi, sanguin itu apa sih? Anak yang lucu, ceria, antusias, banyak bicara, idenya bagus, tapi dia orangnya lupa bola di mana, lupa hatinya di mana, ketinggalan HP, ketinggalan bola, ketinggalan tas, bukan ketinggalan flash disk, ketinggalan tas sekolah, gede, ketinggalannya itu paling gede gitu. Itu anak saya nomor 3. Berangkat ke sekolah bawa tasnya, tapi PR-nya nggak dimasukin. Pulang sekolah tasnya ketinggalan, bukan flash disk. Takut punya sopir, mama mau ngantar kemana kamu pergi. Kali ini nggak mau. Memang yang pelupa itu pasti baik hati. Orang yang pelupa hangat, belas kasihan, responsif, antusias, ramah, banyak bicara. Orang pelupa temannya banyak, orang pelupa pandai mengampuni. Kenapa pandai mengampuni? Karena lupa. Oke, sanguin kayak saya, kayak Gus Dur. Kolerik kayak Ahok, kayak Bu Risma, kayak Rasul Paulus. Sanguin kayak Rasul Petrus. Orang kolerik itu apa? Marah, kasar, gak berperasaan, kejam. Itu kalau dia nggak bahagia. Anda punya suami kolerik, dulu waktu pacaran bahagia, independen, punya visi, leadershipnya kuat, praktis, punya visi, tegas, produktif, pemimpin. Itu kolerik yang bahagia. Waktu pacaran dia bahagia, maka itu yang muncul. Menikah nggak bahagia, saya tanya keluar semuanya. Jadi gimana supaya suami itu baik lagi kayak waktu pacaran? Bahagiakan dia. Gak usah dirubah, dia ada kok DNA bahagia, DNA baiknya tuh ada. Coba kalau dia nggak bahagia, ini muncul. Tugas suami bahagiakan istri, tugas istri bahagiakan suami. Dia bahagia positif muncul. Secara psikologis saja bisa berubah. Apalagi lahir baru, penuh roh kudus, negatifnya hilang. Udah. Makanya orang nggak lahir baru bisa baik-baik. Itulah juga semua. Nggak perlu tuh. Dia kerjaannya benar, ininya benar, bahagia, positif muncul semuanya. Kalau mereka yang tidak beragama, yang positifnya muncul semuanya. Kalau orang Kristen menikah, berantem KDRT, gimana mereka menjadi Kristen? Pak Kristen harus dengan tantangan dari kira-kira di waktu akan datang. Karena kita melawan generasi yang baik, namanya New Age Movement, baiknya luar biasa. Baiknya apa ya? Tenang, kalem, diplomatis, teratur, gak mau berantem. Tapi orang-orang pragmatik itu ya baiknya apa? Setia, bisa dipercaya, damai, tenang. Anak saya nomor 2 itu pragmatik banget. Kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 2 SD itu syaratnya harus bisa nulis, kalau nggak bakal dikembalikan kelas 1. Jadi anak saya itu naik kelas 1, kelas 2 SD dikasih tugas, Pak, anak bapak harus tes nulis. Kalau kelas 2 ini masih kayak kemarin, kita turunkan kelas 1. Jadi anak itu naik kelas 2 SD itu naik bersyarat nomor 2 lagi. Singkat cerita, 9 tahun lagi pengen 1. Tapi waktu itu dengan nilai 2,5, 3,0. Nilainya 2,0, tenang. Nilainya 3,5, tenang, makan enak, tidur pulas, gak bikin PR, gurunya marah, maju ke depan. Dia maju ke depan dengan wajah tidak bersalah. Kan dia tahu dosanya diampuni sama Tuhan Yesus. Mati masuk surga. Dengan itu pikirin. Dengan tenangnya dia diam duduk di depan kelas. Sudah boleh duduk lagi. Dapat PR gak dikerjain lagi. Jadi kalau punya anak melankok pragmatik, itu marah sama pragmatik, kita bisa muntah darah. Karena pragmatik itu dimaknai kayak patung, kayak tembok. Ada ekspresi sedihnya itu kan. Sanguin dimarahin, bikin puisi. Anak sama pernikahan kan sanguin, dimarahin bikin puisi. Pak, maaf ya Pak, Mbak Vina mengecewakan hati Papa. Kita bisa tersentuh hatinya. Dia menyesal dengan sungguh-sungguh. Karena lupa, bisa diulangi lagi. Orang jalan pelan, ngunyah pelan, semuanya. Kalau ibunya sanguin yang cekatan, wah kolerik lagi. Udah sanguin kolerik, satpol, kombinasi sanguin kolerik. Ibunya banyak ngomong, cekatan, ceria, ada bisa tepat. Suaminya pelan. Pak, kapan kita punya mobil? Pelan-pelan. Ya, Rasul Paulus. Melankolik yang hebat, SBY, Presiden SBY melankolik, Jokowi pragmatik, Ahok kolerik, semua orang bisa hebat dengan gayanya masing-masing. Orang melankolik itu tekun, perfeksionis, teliti, tapi kalau dia lagi nggak baik, pembalas, pemurung, negatif, kurang bermasyarakat, temannya nggak banyak, suka baca, suka doa, suka penyembahan, nggak suka gaul, nggak suka nggak suka kongko-kongko, nggak suka sosial. Saya pergi ke Denpasar, pergi kemana, Pak Arifin. Kan kalau pikir Pak Arifin itu kan satu hari, tapi saat
Saya tahu dia perfeksionis, pandai belajar, akademik bagus, tapi nggak suka menulis. Paling sibuk sih suka menulis. Kita dorong dia ikut lomba menulis. Kalah nangis. Makanya dia tahu dunia ini udah harus selalu menang. Orang perfeksionis, teliti, tekun, kita jangan. Kamu tuh bergaul, kamu tuh hebat, kamu tuh teliti, kamu notaris yang hebat. Adiknya Samuel banyak pelupa, jangan jadi notaris, nanti dokumennya cacat di mana-mana. Ada sisi negatif anak, jangan fokus pada sisi negatif suami atau istri. Sejelek suami, ada baiknya nggak? Ada. Waktu Anissa nomor 2 hampir nggak naik kelas, dipanggil orang main game adiktif. Terus terang waktu itu anak saya ditangani sama Ibu Herianti. Sekarang saya masukkan tim untuk kita ngajar parenting yang tadi itu 21 modul. Karena 3 anak saya ditangani sama Ibu Herianti. Menurut saya bukan seorang provokator, bukan seorang yang paling besar umur 15 tahun, yang paling kecil umur 9 tahun. jauh orangnya. Ya, dari saya tadi lihat penerapan Bapak, saya lihat sepertinya anak saya paling besar koleris, terutama menuju masa remaja. Beberapa bulan lagi dia mau masuk SMA. Pendeta Harimau Sinarimu. Yang mana orangnya ya? Iya. Sekarang terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sejak saat ini sampai Maranatha, kekal sampai selama-lamanya.